Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku, kali ini Bapak akan bercerita tentang kisah kebaikan, yaitu tidak makan buah curian. Kita mulai saja ya. Bapak bercerita tentang kisah sukses seorang yang mempunyai nama besar di waktunya. Pada saat itu beliau bernama Mahmud Abdullah, yang sukses memimpin beberapa perusahaan besar dan juga organisasi-organisasi besar di negaranya waktu itu. Dan cerita ini menceritakan tentang kisah-kisah masa kecil yang dialami oleh si Mahmud ini. Silahkan didengarkan. Dia usia 6 tahun mulai bersekolah, dan di sekolah dia selalu menjadi murid yang baik. Nah, suatu siang pada saat pulang sekolah, 3 dari teman sekelasnya keluar dari dalam sekolah dalam kelompok yang terdiri dari 2 orang. Saat melewati sebuah pagar besar dan tinggi, seorang teman sekelasnya tiba-tiba berteriak, "Lihat, lihat buah delima itu. Ada buah delima yang merah dan besar." Maka semua orang mendongak ke atas dan melihat cabang delima yang menonjol dari tembok yang tinggi, dan cabang-cabang itu dipenuhi dengan buah-buah delima yang merah besar. Semua orang hampir meneteskan air liur karena ingin makan buah delima itu. Wah, buah delimanya sangat besar, sangat merah, pasti sangatlah manis buahnya. Pada saat itu seorang teman sekelas yang lebih gendut melewat dan melihat sekelompok anak di sana memandang pohon delima dengan penuh rasa semangat, namun tidak ada yang bergerak untuk memetiknya. Kemudian dia berkata, "Dasar kalian orang-orang bodoh, apa gunanya berdiri seperti itu? Segera petiklah untuk mencoba rasanya." Kemudian dia meminta seorang siswa yang badannya lebih kecil untuk naik ke bahunya, lalu memanjat tembok dan memetik buah delima untuk semua orang. Semua orang berdiri di samping dinding, makan buah delima yang tadi dipetik dengan senang hati. Dan beberapa orang mengatakan buah delima itu benar-benar manis. Nah, pada waktu itu Mahmud sampai juga di tempat itu. Mahmud itu nilai pelajarannya bagus, di kelas ranking 1, juga sering membantu teman sekelasnya. Oleh karena itu teman-temannya menyukainya. Nah, melihat Mahmud datang, beberapa temannya menyodorkan separuh buah delima yang belum mereka makan untuk diberikan kepadanya, dan berkata, "Mahmud, buah delima ini sangat manis. Coba kamu makanlah separuh." Mahmud dengan penasaran dia bertanya, "Delima ini dapat dari mana?" Lalu salah seorang teman yang bertubuh kecil menjawabnya, "Memetik sendiri dari pohon di atas itu." Seketika itu, Mahmud mengembalikan lagi buah delima yang telah diberikan kepadanya, kepada teman yang bertubuh kecil itu, seraya berkata, "Kalian mencuri buah delima orang lain. Apakah tidak takut dimarahin ibu kalian?" Lalu temannya yang bertubuh gendut menyahuti, "Kalau begitu ya tidak usah memberitahukan kepada ibu. Begitu saja kok repot." Nah, ini cerita tentang Ibu Mahmud ya. Ibu Mahmud itu adalah seorang petani biasa yang jujur dan mendidik anaknya
menjadi anak yang baik. Beberapa hari sekali dia pasti akan menanyai anaknya. Pertanyaan itu diulang-ulang seperti ini. Beberapa hari ini kamu melakukan apa saja? Mana yang perbuatan baik? Mana yang buruk? Itulah yang ditanyakan. Dan si Mahmud selalu menjawab pertanyaan ibunya dengan jujur dan tidak pernah berbohong. Mahmud mengira ibu dari anak lain itu juga sering menanyakan kegiatan apa saja yang telah dilakukan. Lalu dia dengan marah berkata, "Kalian tidak hanya berani mencuri, tetapi juga berani berkata bohong. Saya tidak akan bermain dengan kalian lagi." Setelah sampai di rumah, Mahmud memberitahukan kejadian yang baru terjadi kepada ibunya. Mendengar hal itu, ibunya sangat senang, tetapi tetap mencoba menanyai anaknya, "Apakah kamu tidak ingin makan D5?" Mahmud menjawab dengan berani dan dikatakan, "Oh, saya sangat ingin memakannya." Lalu ibunya bertanya lagi, "Kalau begitu, kenapa ketika temanmu membaginya, kamu menolaknya?" Mahmud menjawab, "Itu adalah hasil mencuri, saya tidak mau. Kalau ketahuan ibu, saya telah memakan delima itu, ibu pasti akan marah." Ibunya kembali menanggapi, "Kalau kamu tidak memberitahu ibu, bagaimana ibu bisa tahu?" Dan Mahmud dengan tulus menjawab, "Tetapi saya tidak boleh berbohong." Ibunya dengan bahagia menanggapi, "Kamu benar-benar anak yang baik, ibu akan memberi kamu uang. Nah, ini kamu bisa pergi sendiri untuk membeli D5." Setelah Mahmud menerima uangnya, dia berkata, "Terima kasih ibu." Dengan melompat gembira, dia pergi membeli D5. Nah, itulah adik-adikku, yang menjadi bahan renungan adalah bahwa di dalam hidup ini kita sering menemui banyak godaan. Oleh karena itu, kita harus bisa menahan godaan itu dan selalu menanamkan pada diri sendiri bahwa kita tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan menjadi milik kita. Jadilah orang yang jujur dan banggalah memiliki sifat-sifat yang bermoral, dan jangan berkumpul dengan orang-orang yang dapat memberikan pengaruh buruk. Itu saja ya episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.